Permasalahan berikutnya, memakai pakaian. Jadi apa hukum memakai pakaian yang mengandung gambar? Pakaian apapun itu ya, kaos, gamis, atau celana, atau jaket, topi yang memiliki gambar. Nah, di sini sebenarnya pembahasannya sangat luas, tetapi karena ensiklopedia ini namanya saja ensiklopedia Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah yang ringkas, maka diringkas juga hukum permasalahannya. Tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya adalah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang memiliki gambar dzawatul arwah, gambar makhluk bernyawa. Semua makhluk yang bernyawa. Bedakan antara makhluk yang tumbuh dengan bernyawa. Kadang makhluk bisa tumbuh tapi tidak bernyawa. Pohon misalkan bisa tumbuh tapi tidak bernyawa. Atau makhluk bergerak. Sesuatu yang bergerak tidak mesti bernyawa. Robot bisa bergerak. Ya, gambar robot maka tidak masalah. Jadi yang dibahas adalah gambar makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Ini yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Adapun produk manusia atau benda-benda yang tidak memiliki nyawa walaupun bisa tumbuh, itu semuanya diperbolehkan. Li'umumi nususina, karena keumuman dalil-dalil yang melarang menggambar dzawatul arwah, gambar yang makhluk yang memiliki nyawa, manusia dan hewan. Dan tidak boleh disimpan di rumah. Ini yang pertama. Adapun kalau dijadikan wasaida au busultan, kalau gambar bernyawa ini perlu kita cermati bersama ya. Memang di sini ada khilaf juga. Kalau digunakan sebagai wisada, sebagai selimut misalkan, atau sebagai sarung bantal, atau dijadikan bantal, atau sesuatu yang dihinakan, termasuk dijadikan tikar, maka tidak mengapa walaupun itu gambar makhluk bernyawa. Alasannya apa? Alasannya di sini, lima fihi min imtihania, karena ini sesuatu yang dihinakan, yang diinjak-injak, yang dilempar, yang tidak dimuliakan, sehingga tidak bermasalah. Nah, jadi memang dalam pembahasan gambar yang bernyawa itu ada beberapa cara, ada beberapa kondisi yang menyebabkan diperbolehkan. Yang pertama diantaranya adalah misalkan karena ini menjadi permainan anak kecil, bahkan walaupun bentuknya mujassam itu memiliki bentuknya 3 dimensi, benda ya, bukan sekedar gambar, tapi bendanya seperti patung gitu, tapi boneka, permainan anak-anak, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah al-mumtahan, sesuatu yang dihinakan, bukan dipajang, bukan dipakai, ditampilkan, tetapi dihinakan, diinjak-injak misalkan, jadi keset atau tikar, maka sebagian ulama memperbolehkan. Kemudian yang dipotong walaupun gambar makhluk bernyawa, tetapi dipotong anggota tubuh yang menyebabkan tidak bisa hidup lagi. Ya, misalkan dihilangkan dadanya, dihilangkan badannya, itu kan tidak bisa hidup lagi. Atau misalkan gambar wajah, dihilangkan mata, hidung, dan mulutnya. Manusia yang tidak memiliki mata, hidung, dan mulut tidak mungkin hidup. Nah, begitu ya penjelasannya. Tapi kalau misalkan dihilangkan tangan, namanya manusia dihilangkan tangan, masih nggak punya tangan, masih hidup, berarti masih tetap diharamkan. Sebagian ulama lagi mengatakan kalau dihilangkan wajahnya, tidak ada wajah, atau dipisahkan, dipotong wajahnya, maka menjadi diperbolehkan. Kemudian penyebab gambar yang diperbolehkan juga la yadumu, yang hanya sementara, yang setelah itu hilang, tidak permanen, maka diperbolehkan. Nah, ini bisa dirujuk di Fatwa Lajnah Daimah, Majmu' Ats-Tsamin, Fatwa Syekh Shalih Utsaimin, kemudian website Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, dan website Syekh Abdullah Ibnu Jibrin. Berkaitan dengan gambar, sebenarnya ada perincian banyak ya tentang macam-macam gambar. Salah satu pembahasan yang cukup menarik adalah disebutkan di Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah. Ini saya pernah meringkas macam-macam gambar. Tapi karena keterbatasan kitab ini, karena memang ringkas ya, keterbatasan waktu dan ilmu, maka tidak bisa kita sampaikan secara terperinci di sini. Kesimpulannya adalah jika gambar itu makhluk bernyawa, disinilah yang menjadi pokok permasalahan. Kalau tidak bernyawa, walaupun bergerak, walaupun bisa tumbuh, tidak masalah. Pohon, gunung, gambar yang lain, tidak masalah. Yang menjadi masalah gambar makhluk bernyawa. Dan itu ada beberapa keadaan yang menyebabkan diberi keringanan. Yang disebutkan di fatwa ini adalah kalau dihinakan. Nah, dan ini pendapat
para ulama Malikiyah. Walaupun ini khilaful aula ya. Dan menurut mayoritas ulama, gambar walaupun dihinakan tetap dilarang. Nah, saya tidak terlalu banyak mengkritisi karena ini sudah dibahas, ensiklopedia ini dibahas oleh 5 universitas ya, para ulama yang besar. Jadi saya tidak perlu banyak mengomentari lagi.